jangan lupa subscribe, like, and click the bell. SD Negeri 17 Singkawang. SD ini adalah salah satu SD terfavorit di kota Singkawang. SD ini beralamat di Jalan Bambang Ismoyo, Kelurahan Jawa, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, Provinsi Kalimantan Barat. SD Negeri 17 ini memiliki 25 orang guru dan berakreditasi A. Di SDN Negeri 17 inilah kami akan melakukan observasi analisis kurikulum 2013 di SD. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sufina Mira. Saya Emi Jul Fitriani. Saya Putri Meriska. Saya Aisyah Safira. Saya Rizalul Alhamda Putra. Saya Nabila Oktavianti. Saya Ahmad Yazi. Dan kami akan mempresentasikan hasil observasi kami di SDN 17 Singkawang. Apa sih itu kurikulum? Nah, kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pembelajaran yang akan diberikan kepada peserta pembelajaran dalam suatu periode jenjang pendidikan tertentu. Adapun tujuan observasi yang kami lakukan di SDN 17 adalah untuk mengkaji tentang kurikulum yang digunakan di SDN 17 Singkawang. Dengan adanya observasi ini, kita dapat mengetahui informasi kurikulum yang digunakan di SDN 17 dan semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun metode observasi yang kami gunakan dalam observasi ini adalah berupa wawancara dan dokumentasi sebagai penguat hasil observasi yang telah kami lakukan. Adapun waktu pelaksanaan observasi ini yaitu pada hari Kamis tanggal 30 Juni 2022 pukul 11 waktu Indonesia Barat yang berlokasi di SDN 17 Singkawang. Dan data yang kami peroleh dari hasil wawancara yaitu bersumber dari narasumber yang bernama Ibu Nadela Sarastiwi SPD selaku guru yang mengajar di kelas 6 SDN 17 Singkawang. Kurikulum yang digunakan pada SD Negeri 17 Singkawang Tengah ini masih menerapkan kurikulum 2013 dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Adapun kebijakan baru untuk kelas 1 dan kelas 4 menerapkan kurikulum merdeka. Untuk kelas 2, 3, 5, 6 masih menerapkan kurikulum 2013. Keefektifan dalam setiap kelas tentunya berbeda-beda dalam penerapan kurikulum 2013. Karena di dalam kurikulum 2013 sekali pertemuan sudah ada pelajaran yang sama. Misalnya pelajaran tentang IPS, IPA, SBDP, matematika, dan bahasa Indonesia. Contohnya, hari ini pelajaran IPA mempelajari tentang struktur gigi hewan. Lalu, pelajaran selanjutnya mempelajari tentang gigi hewan. Lalu Ibu Dela yang telah kami wawancara ini mengelompokkan, misalnya pelajaran IPA hari ini mempelajari tentang struktur gigi hewan, mulut hewan, bagian hewan. Hal ini mempermudah juga para murid untuk mengingat dan memahami pelajaran. Kendala dalam menerapkan kurikulum 2013, menurut Ibu Dela yang kami wawancarai, terletak pada materinya yang terbagi-bagi, yang membuat anak bingung dan mudah lupa dalam pembelajaran. Mengapa demikian? Karena faktor materi pembelajaran yang digabung membuat anak bingung bertanya-tanya kepada guru mengenai hari ini belajar apa, harus mengeluarkan buku apa, dan membuat anak bingung ketika ingin belajar pada saat ulangan. Sedangkan pada kurikulum lama, anak tidak merasa kebingungan karena pembelajaran itu termuat di dalam satu buku pelajaran. Untuk kurikulum 2013 ini kan ada penilaian pengetahuan sama penilaian keterampilan. Jadi untuk pengetahuan itu diambil dari nilai ulangan, nilai dari tugas-tugas harian, dan juga nilai dari penilaian akhir tahun. Sedangkan untuk yang penilaian keterampilan itu diambil dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada pelajaran, misalnya bahasa Indonesia. Itu melakukan kegiatan seperti membuat puisi, membuat pidato, cerpen, dan lain sebagainya. Dan juga untuk pelajaran yang lainnya seperti SBDP, Seni Budaya dan Prakarya, itu diambil dari kegiatan misalnya menyanyi, membuat proyek, dan lain sebagainya. Perbedaan pembelajaran untuk kelas tinggi dan kelas rendah
terdapat sedikit perbedaan, yaitu dalam kelas rendah, yaitu kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, temanya digabung dengan matematika. Sedangkan untuk kelas tinggi 4, 5, 6, dan matematika ini sudah terpisah dari tema. Maksudnya matematika ini tersendiri dan tema tersendiri. Dengan kata lain, matematika tidak digabung dengan tema. Untuk pelajaran lainnya tetap digabung dengan tema. Dari observasi yang dapat kami sampaikan bahwa kurikulum yang digunakan pada SDN 17 Singkawang ini masih menggunakan kurikulum 2013 dari kelas 1 sampai kelas 6. Namun, adapun kurikulum merdeka pada ajaran baru nanti diterapkan pada kelas 1 dan kelas 4. Dan pada kelas 2, 3, 5, dan 6 masih menerapkan kurikulum 2013. Saran yang dapat kami sampaikan untuk seorang guru maupun calon guru mengetahui dan memahami tentang pengembangan kurikulum sangatlah penting. Di mana dengan mengerti sekaligus memahami tentang pengembangan kurikulum ini, seorang guru dapat ikut serta dan menyempurnakan akan adanya kurikulum tersebut. Seorang guru tidak hanya bertugas untuk mengajar di kelas, tetapi juga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang positif terhadap pendidikan di Indonesia, salah satunya dengan memberikan ide dalam pengembangan kurikulum. Sekian dari presentasi yang dapat kami sampaikan dari hasil observasi kami ke SDN 17 Singkawang. Jika ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Semoga ilmu ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.